Di suatu pagi yang teduh di negeri Baghdad nan gemilang, burung-burung berkicau di taman-taman istana, menyambut hari yang cerah. Matahari belum tinggi benar, namun cahaya keemasan telah menari-nari di sela pepohonan kurma yang tertata rapi di pelataran istana Harun ar-Rasyid, Amirul Mukminin, penguasa negeri Islam yang luasnya menjulur dari tepi sungai Tigris hingga ke padang yang jauh di barat. Baginda Raja, yang masyhur akan kebijaksanaannya, tengah duduk bersila di atas singgasana berbalut sutra Persia. Di sisi kiri berdiri Wazir Ja'far, tangan kanan raja, yang selalu siap melaksanakan perintah. Di sisi kanan, para ulama, kadhi, dan cendekiawan istana duduk rapi dengan wajah tenang namun penuh tanya. Di hadapan mereka, istana telah bersiap untuk peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hari itu, Baginda Harun ar-Rasyid hendak melontarkan sebuah titah yang tak biasa. Ia bangkit dari singgasananya, menatap jauh ke arah langit yang membentang di balik jendela besar berlapis kaca Mesir. Wahai segenap ahli ilmu, para penafsir, ahli hikmah, dan para pencari makna, ujar Baginda dengan suara dalam dan penuh wibawa, aku telah lama memikirkan suatu perkara. Wazir Ja'far menunduk, dan para ulama mengangguk pelan, tanda siap mendengarkan. Di antara rakyatku, banyak yang bertanya tentang Tuhan, tentang zat yang tidak kasat mata, namun diyakini hadir. Dan betapa banyak pula yang menggugat, jika Tuhan itu ada, mengapa tak tampak? Jika ia kuasa, mengapa tak bersuara? Suasana menjadi hening. Tak seorang pun berani menjawab. Kata-kata raja tidaklah sembarangan. Ia bukan sedang bertanya karena ragu, melainkan menguji kebijaksanaan mereka semua. Maka hari ini, lanjut Baginda, aku ingin seseorang membuktikan, dengan akal, dengan kata-kata, atau dengan hikmah, bahwa Tuhan itu benar-benar ada. Tidak cukup hanya percaya. Aku ingin dalil yang menggetarkan hati dan membungkam lidah para pendebat. Terdengar bisik-bisik di antara para ulama. Sebagian merasa canggung, sebagian lainnya menunduk dalam renungan. Ini bukan persoalan kecil. Sebab siapa yang salah jawab dalam perkara iman, bisa dianggap menista agama, bisa pula disingkirkan dari istana, atau lebih buruk lagi. Wahai Wazir Ja'far, titah Baginda, siapakah di antara kita yang paling cakap menjawab perkara pelik ini, tanpa kehilangan iman, dan tanpa membakar akal? Wazir menatap para ulama satu persatu, lalu dengan nada ragu menjawab, Paduka yang mulia tiada lain, selain satu nama yang melintas dalam benakku, ia jenaka, namun lihai, ia sembrono, namun tajam, ia bukan ahli kitab, namun ia berbicara seakan kitab itu berasal dari pikirannya sendiri. Baginda mengangkat alis. Siapakah gerangan? Dialah Abu Nawas. Hening. Beberapa ulama tersenyum sinis. Abu Nawas, di sudut kota Baghdad yang tidak tersentuh angin keangkuhan istana, tinggal seorang lelaki yang namanya lebih sering disebut dalam tawa ketimbang dalam doa. Ia adalah Abu Nawas, si pujangga nyeleneh yang dapat mengubah hinaan menjadi hikmah dan olok-olok menjadi pelajaran. Pagi itu, ia tengah bersandar di bawah pohon zaitun tua. Di tangannya sepotong roti kering, dan di matanya, pandangan yang jauh menembus awan. Anak-anak kecil di sekitar pasar menyapanya dengan gembira, dan para pedagang tak lagi heran melihatnya bersaja kepada kucing jalanan atau berdiskusi dengan burung pipit. Tiba-tiba, datanglah utusan istana, menunggang kuda putih berpelana emas. Abu Nawas hanya mengangkat alis, lalu kembali mengunyah rotinya pelan. Wahai Abu Nawas, Baginda Raja Harun ar-Rasyid memanggilmu. Segera. Abu Nawas tidak menjawab. Ia justru bersiul kecil, lalu berdiri sambil mengibaskan jubahnya yang berdebu. Setelah diam sejenak, ia bertanya, apakah Raja hendak memintaku menambal genteng istana yang bocor? Tidak, wahai Abu Nawas. Raja meminta agar engkau membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Hening. Untuk pertama kalinya, wajah Abu Nawas yang selalu dipenuhi senyum itu berubah sendu. Ia menunduk, menatap tanah seolah mencari jawab di sela debu dan kerikil. Ah, perkara itu, gumamnya lirih. Sebuah pertanyaan yang dapat menggiring manusia ke dua tepi,
keimanan, atau kesesatan. Utusan istana menatapnya cemas. Abu Nawas melipat tangannya ke belakang, lalu berjalan pelan, menimbang-nimbang. Baginda telah memberimu waktu 3 hari. Dalam majelis istana nanti, para ulama dan pemikir akan hadir. Engkau harus menjawabnya dengan akal yang tajam, bukan sekadar kepercayaan. Abu Nawas tertawa lirih. 3 hari, katanya. Aku butuh waktu seumur hidup. Namun baiklah, aku akan datang. Tapi bukan untuk menjawab. Lalu untuk apa? Untuk bertanya. Sang utusan bingung. Tapi Abu Nawas tak menjelaskan lebih jauh. Ia hanya melangkah ke arah masjid kecil dekat pasar. Dan di sana ia duduk berjam-jam. Tak ada sajak, tak ada tawa. Hanya doa panjang dan zikir yang lirih. Orang-orang pun heran. Di malam pertama, ia menulis di selembar kertas kecil. Apa yang tak bisa dilihat, tapi menggerakkan dunia. Di malam kedua, ia menulis, jika segala sesuatu tercipta oleh sebab, maka siapakah sebab dari segala sebab? Dan di malam ketiga, ia hanya menatap langit, diam, hening, tapi matanya menyala seolah menyaksikan sesuatu yang tak tertangkap oleh mata biasa. Saat fajar menyingsing, ia berkata kepada seekor kucing yang meringkuk di pangkuannya, besok aku tidak akan menjelaskan. Hari itu, langit Baghdad berwarna kelabu. Awan-awan menggantung rendah seolah hendak menyimak percakapan manusia di bawahnya. Angin yang biasanya lembut kini berhembus pelan tapi dingin, seperti membawa pesan bahwa hari ini akan menjadi hari yang tak terlupakan. Di Istana Harun ar-Rasyid, pelataran utama telah disulap menjadi majelis besar. Karpet-karpet sutra terbentang luas. Para ulama duduk bersaf rapi, berjubah panjang, berjenggot putih, sebagian membawa kitab, sebagian lagi menggenggam tasbih. Di sisi mereka, duduk para filsuf dan penasihat, bermata tajam dan penuh waspada. Baginda Raja Harun ar-Rasyid telah duduk di atas singgasananya. Wajahnya tenang, tapi matanya tajam, seakan hendak menembus isi kepala siapapun yang hadir. Di sebelahnya, Wazir Ja'far berdiri tegak, mengamati jalannya pertemuan yang tak biasa ini. Tak lama kemudian, terdengar suara trompet halus. Seorang penjaga berseru, Abu Nawas telah tiba. Langkahnya ringan, pakaiannya biasa, tidak mewah, tidak pula compang-camping. Abu Nawas berjalan ke tengah majelis tanpa membungkuk atau menunduk. Ia hanya tersenyum dan mengangguk kepada semua yang hadir, lalu berhenti tepat di tengah, menghadap langsung ke arah Baginda. Semua mata tertuju padanya. Beberapa ulama mengerutkan kening, sebagian tersenyum sinis, dan sebagian lainnya menganggap ini akan menjadi pertunjukan konyol semata. Baginda membuka bicara. Abu Nawas, engkau telah kupanggil untuk menjawab satu perkara besar. Tunjukkan kepada kami bukti bahwa Tuhan itu ada. Engkau tak boleh bersembunyi di balik puisi atau jenaka hari ini. Abu Nawas menunduk hormat. Daulat Tuanku, izinkan hamba menjawab bukan dengan membantah, bukan pula dengan membuktikan, melainkan dengan membuka mata. Para hadirin saling pandang. Sebab, lanjut Abu Nawas, bukti itu bukanlah sesuatu yang dicetak lalu dihadirkan di atas nampan. Ia adalah cermin yang harus diangkat dari dalam hati. Ia memutar tubuhnya menghadap ke semua hadirin, lalu berkata, wahai para ulama, bolehkah hamba bertanya terlebih dahulu sebelum menjawab? Seorang tua berjanggut putih menjawab, silakan, tapi jangan mengulur waktu dengan teka-teki. Abu Nawas tersenyum. Ia kemudian menunjuk langit-langit balairung istana, di mana lampu-lampu minyak bergantung, menyala lembut. Apakah kalian melihat nyala lampu di atas itu? Ya, jawab para hadirin serentak. Apakah kalian bisa menyentuh apinya? Tidak, jawab mereka. Apakah itu berarti api itu tidak ada? Mereka terdiam. Abu Nawas melanjutkan. Kalian bisa melihat cahayanya, merasakan kehangatannya, tapi tak bisa menyentuhnya. Begitu pula dengan Tuhan. Ia nyata dalam cahaya akal, dalam kehangatan hati, dalam gerak semesta, namun ia tak bisa kalian genggam. Baginda mengerutkan kening, tertarik.
Seorang filsuf mengangkat suara. Tapi Abu Nawas, itu hanya perumpamaan. Kami ingin bukti. Bukti. Di mana Tuhan berada? Abu Nawas diam sejenak. Lalu ia berjalan ke sisi balairung, mengambil segenggam tanah dari taman istana, kemudian kembali ke tengah ruangan. Ia membuka genggamannya perlahan, menatap remah-remah tanah di telapak tangannya, lalu berkata, "Lihatlah tanah ini, dari sinilah engkau diciptakan, dan dari sinilah tumbuh makananmu. Lalu darinya pula engkau akan kembali dikubur. Tanah ini taat pada hukum yang tak pernah berubah. Siapakah yang menetapkan hukum itu?" Ia lemparkan tanah itu perlahan ke lantai marmer. Semua terdiam. "Aku tidak membawa Tuhan ke dalam ruangan ini," ujarnya lirih. "Sebab Tuhan tak pernah meninggalkannya. Yang pergi hanyalah mata yang menolak melihat." Setelah melempar segenggam tanah ke lantai marmer istana, Abu Nawas berdiri tegak. Suasana balairung sepi, seolah seluruh Baghdad menarik napas bersama. Tak ada yang tertawa, tak ada yang bersuara. Keesokan harinya, sebelum matahari mencapai puncaknya, Abu Nawas telah berada di pelataran istana. Namun kali ini ia tidak datang sendirian. Di tangannya tergenggam sebuah botol tanah liat berisi air, seekor semut dalam tempurung kecil, dan secari kain putih yang melilit lengan kanannya. Orang-orang kembali berkumpul. Majelis hari itu lebih ramai. Bukan hanya para ulama dan filsuf yang datang, tapi juga para penyair, pedagang kaya, bahkan beberapa rakyat jelata yang diizinkan masuk ke pelataran luar untuk menyaksikan sendiri bagaimana seorang seperti Abu Nawas hendak membuktikan Tuhan hanya dengan benda-benda remeh. Baginda Harun ar-Rasyid pun duduk seperti sebelumnya, dengan wajah penuh selidik. Wazir Ja'far berdiri tegak. Semua menanti, dalam hening yang nyaris sakral. Abu Nawas maju. Ia berdiri di tengah, lalu mengangkat tempurung kecil berisi semut. "Wahai para ahli ilmu," katanya, "lihatlah makhluk kecil ini." Ia mengangkat semut itu hingga bisa dilihat semua yang hadir. Ia berjalan tanpa tahu kemana ia akan pergi. Ia hidup di balik batu, tapi mencari makan sejauh ia mampu. Ia tidak tahu siapa yang menciptakan remah roti yang ia temukan. Tapi ia percaya, dan ia hidup. Ia menatap para ulama. "Adakah dari kalian yang bisa menciptakan seekor semut?" Semua diam. Jika makhluk sekecil ini hidup karena hukum yang tak ia pahami, namun ia taat, mengapa manusia, yang diberi akal, justru menuntut bukti kepada Tuhan sebelum ia taat? Ia meletakkan tempurung itu di lantai. Lalu ia mengambil botol tanah liat. "Ini air," katanya, "benda yang tak memiliki rasa, warna, atau bau, tapi tanpanya tak satu pun dari kalian bisa bertahan 3 hari. Ia membuka penutup botol, meneteskan air ke lantai, lalu berkata, "Adakah kalian bisa menciptakan air dari ketiadaan?" Beberapa ulama menunduk. Abu Nawas meletakkan botol itu, lalu membuka gulungan kain putih dari lengannya. Ia meletakkan tangan kanannya di atas dadanya. "Dengar ini," katanya sambil hening sejenak. Semua sunyi. Abu Nawas menutup mata. "Itu detak jantungku. Aku tak tahu kapan ia mulai berdetak. Aku tak tahu kapan ia akan berhenti. Tapi selama ini aku hidup karena ia bekerja, tanpa aku minta, tanpa aku atur." Ia membuka mata, menatap semua yang hadir. Jantung itu tak meminta upah, tak minta dikendalikan. Ia hanya tunduk kepada hukum yang lebih besar. Hukum itulah yang kalian sebut Tuhan. Kini tak seorang pun berbicara. Para pemikir yang semula bernafas dengan logika, kini termenung dalam kesadaran. Bukan karena mereka tak tahu, tapi karena baru kali ini mereka merasakan apa yang selama ini hanya mereka pikirkan. Lalu, Abu Nawas berbicara pelan, hampir seperti doa. "Wahai manusia, jangan minta Tuhan menampakkan diri seperti bayangan. Sebab bayangan hanya muncul jika ada cahaya di belakangmu. Tapi Tuhan adalah cahaya itu sendiri. Dan jika engkau berbalik menghadapnya, bayanganmu akan menghilang dan engkau akan melihat terang." Ia menunduk, lalu berujar lirih. Orang bodoh adalah mereka yang meminta tanda, padahal hidupnya sendiri telah dipenuhi tanda-tanda.
Baginda Harun ar-Rasyid berdiri. Semua pun ikut berdiri. Cukup, titahnya. Hari ini, bukan Abu Nawas yang membuktikan Tuhan. Tapi Tuhan sendiri telah membuktikan dirinya lewat lisan Abu Nawas. Sehari setelah majelis besar itu, kabar tentang Abu Nawas menyebar ke seluruh penjuru kota Baghdad. Dari pasar hingga madrasah, dari kedai teh hingga masjid tua, orang-orang membicarakannya. Sebagian menyebutnya wali, sebagian memanggilnya pujangga ilham. Tapi sebagian lain, terutama kalangan ulama konservatif, menyebutnya penyesat, bahkan penghina syariat. Ia tidak menyebut satu pun ayat Quran. Ia tidak membawa kitab, tidak menyebut sabda Nabi. Ia bermain dengan perumpamaan seolah agama ini panggung sandiwara. Suara-suara itu menggema di antara para kadi tua dan guru-guru besar. Dan akhirnya, mereka sepakat untuk membawa perkara ini ke hadapan Dewan Syariah, lembaga tertinggi urusan agama di bawah raja. Abu Nawas dipanggil. Namun kali ini, ia tidak diundang ke istana. Ia diminta hadir di Masjid Agung Baghdad, di ruang dalam yang hanya dihuni para ulama, ahli hadits, dan penjaga-penjaga hukum yang keras dan dingin. Hari itu, Abu Nawas berjalan tanpa senyum. Ia masuk ke ruangan besar yang remang. Dindingnya dipenuhi kitab-kitab besar bersampul kulit. Di atas mimbar, duduk 3 ulama sepuh dengan sorban menjulang tinggi. Abu Nawas, kata seorang di antara mereka, kami telah mendengar apa yang kau katakan di hadapan Baginda. Dan kami tidak ridha. Abu Nawas hanya menunduk pelan. Apakah engkau tidak takut bermain-main dengan akidah? Abu Nawas menjawab tenang. Aku tidak bermain, Tuan. Aku hanya mempersilakan mereka melihat, bukan sekadar menghafal. Seorang ulama lain menimpali. Kenapa tidak kau baca satu pun ayat Al-Quran? Apakah akalmu lebih mulia dari wahyu? Abu Nawas menunduk sejenak, lalu berkata, apakah ayat-ayat Tuhan hanya ada dalam mushaf? Bukankah ia juga menciptakan ayat-ayat pada alam dan jiwa manusia? Bukankah Al-Quran sendiri berkata, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kami di segenap penjuru. Fajar menyingsing di Baghdad. Langit masih merah muda ketika rakyat mulai berkumpul di tepi sungai Tigris, di bawah jembatan batu tua. Dari penjuru kota mereka datang, tua, muda, cendekiawan, bahkan pengemis. Mereka mendengar bahwa Abu Nawas, pujangga istana, penggugah iman, si lidah tajam itu, akan diuji oleh para ulama. Di hadapan semua, akan dilemparkan ke sungai. Bila ia tenggelam, maka itu pertanda bahwa kata-katanya bukan berasal dari Tuhan. Bila ia selamat, maka langit sendiri yang menjaganya. Raja Harun ar-Rasyid datang. Wajahnya gelap tak bersuara. Di belakangnya, para wazir dan ulama berdiri kaku. Tak ada yang tersenyum. Dan akhirnya, datanglah Abu Nawas. Ia mengenakan jubah putih sederhana. Di tangannya tak ada kitab. Di kepalanya hanya serban kecil yang terlipat rapi. Ia berjalan pelan, namun tenang, seolah tahu bahwa hari ini bukan sekadar ujian, tapi pengakuan semesta. Seorang ulama berdiri, membaca pernyataan. Abu Nawas bin Hadi, engkau dituduh menyampaikan agama tanpa landasan syariat lahir. Maka kami, atas nama Dewan Ulama, menyerahkan engkau kepada Allah, biarlah ia yang menghakimimu. Abu Nawas hanya mengangguk. Ia menatap air Tigris yang mengalir lambat, lalu mendongak ke langit biru, dan berbisik, Ya Rab, hari ini bukan aku yang kau uji, tapi mereka. Maka jadikanlah air ini saksi emu, dan langit peneguh kebenaran. Ia melangkah ke tepi. Para pengawal hendak mendorongnya, namun ia mengangkat tangan. Biarlah aku yang melompat, sebab tiada makna ujian bila tak ada kerelaan. Lalu, tanpa ragu, Abu Nawas melompat ke dalam air. Cebur! Sungai menggelegak sebentar. Semua mata menatap lekat-lekat. Beberapa menit berlalu. Tak ada yang muncul. Dia tenggelam. Sudah kuduga, ia hanya pandai bicara. Itulah balasan bagi yang sombong pada syariat. Namun sebelum suara-suara itu membesar, tiba-tiba,
Sesuatu mengapung. Bukan tubuh. Tapi Abu Nawas berdiri di atas batu sungai yang tidak seorang pun tahu ada di sana. Air hanya sebatas lututnya. Semua terdiam. Raja Harun ar-Rasyid berdiri dari kursinya. Lalu turun, berjalan mendekati sungai, menatap Abu Nawas dari tepian. Datanglah ke sini, wahai Abu Nawas. Abu Nawas berjalan perlahan. Setiap langkahnya menjejak batu-batu kecil yang ternyata tersembunyi di bawah permukaan air. Ia naik ke darat tanpa bantuan. Basah, tapi gagah. Raja memeluknya. Hari ini aku tak memeluk manusia. Aku memeluk kebenaran yang bersuara lewat manusia. Rakyat bersorak. Para ulama terdiam. Beberapa menangis. Beberapa melemparkan sorban mereka ke tanah, karena malu telah menuduh. Namun Abu Nawas hanya tertunduk, lalu berbisik kepada Baginda. Ampun, Tuanku, aku tidak membuktikan Tuhan. Aku hanya membiarkan Tuhan membuktikan dirinya lewat ketulusan yang sedikit saja. Dan sejak hari itu, nama Abu Nawas bukan hanya diingat sebagai pujangga jenaka, atau penjawab teka-teki. Ia dikenal sebagai orang yang tak membuktikan Tuhan dengan dalil, tapi dengan keyakinan hidup.